Halo teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah template kit website donasi ya. Dimana dengan template kit ini nantinya teman-teman bisa membuat sebuah website donasi dengan cepat gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk toolsnya ya, yang digunakan itu apa saja. Jadi kita menggunakan beberapa plugin teman-teman seperti WooCommerce, kemudian ada Elementor dan ada plugin lainnya untuk sistem donasinya ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan di video ini terkait dengan previewnya, kemudian juga terkait dengan nanti cara teman-teman kalau ingin mengimport seperti apa, kemudian ingin edit, lalu ingin membuat produk sampai ke dalam sistem checkoutnya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk previewnya teman-teman di awal ya. Jadi di sini ada halaman beranda terdiri dari session hero, lalu saya share sekilas kami. Jadi untuk desainnya nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, karena ini menggunakan Elementor. Nah, kemudian di sini ada listing donasi ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini ada kategorinya ya. Misalnya untuk renovasi, untuk pendidikan, untuk bantuan kesehatan dan yang lainnya. Nah, kemudian juga teman-teman kita bisa lihat di sini ada total donasi yang sudah masuk ya. Kemudian di sini juga ada total donasi yang kita tuju ya, atau target dari donasi kita itu berapa. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada bagian footer. Nah, di halaman donasi ini untuk menampilkan semua listing atau semua campaign ya, campaign donasi yang kita miliki. Nah, lalu ada halaman tentang kami. Nah, di halaman tentang kami ini untuk menampilkan artikel tentang kami ya. Untuk menampilkan tentang kami atau tentang perusahaan ataupun lembaga yang teman-teman buat. Lalu ada halaman artikel untuk menampilkan artikel yang teman-teman miliki. Nah, ini bisa diklik ya, detailnya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba lihat dari sistem checkoutnya seperti apa ya. Nah, di sini saya akan coba buka incognito window teman-teman ya. Oke, saya sudah masuk ke dalam incognito window. Nah, kita akan coba lihat salah satu donasinya teman-teman ya. Misalnya kita ingin bantu relawan sampah yang ini ya, jadi kita klik. Nah, ketika diklik secara dinamis akan diarahkan ke dalam detail apa teman-teman namanya, detail donasinya ya. Kita buat seperti ini. Nanti teman-teman kalau mau ubah bisa ya, ini pakai Elementor. Nah, di sini ada tampilan gambarnya teman-teman atau gambar campaignnya ya. Kemudian ada nama campaignnya. Lalu ada deskripsi gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lihat lagi total donasi yang sudah terkumpul dan targetnya. Nah, sekarang kita bisa pilih untuk jumlah donasi yang kita inginkan berapa. Misalnya kita ingin donasi 50.000 atau lainnya. Nah, kalau lainnya ini teman-teman bisa input sendiri nominalnya ya. Nah, misalnya kita pilih 50.000. Nah, kemudian kita donasi sekarang. Maka kita akan diarahkan ke halaman form untuk mengisi sistem donasinya ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman sebelumnya sudah daftar mungkin ya nanti tinggal login, atau kalau belum ya tinggal isi nama saja di sini ya. Misalnya namanya JJ gitu ya. Lalu nomor teleponnya silakan diisi. Lalu alamat email gitu ya. Password dan nama pengguna. Nah, setelah itu nanti di sini kita bisa lihat lagi total donasinya ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa integrasikan ke dalam payment gateway ya untuk sistem pembayarannya. Karena kalau nanti teman-teman ingin pakai payment gateway, atau juga bisa sih ya transaksi manual ya. Jadi nanti tinggal di setting saja. Atau kalau teman-teman bingung ya nanti silahkan hubungi saya ya. Nah, kalau teman-teman ingin integrasikan ke payment gateway terutama TriPay, nanti kalau teman-teman beli template ini saya bisa bantunya ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah daftar nanti saya bisa bantu untuk integrasikannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman merasa kebingungan gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan pilih BNI. Ini saya pakai TriPay teman-teman ya. Lalu saya coba donasi sekarang ya. Nah, di sini untuk payment gateway yang saya gunakan masih mode sandbox ya teman-teman, atau mode uji coba. Nah, nanti akan diarahkan ke seperti ini nih, halaman checkoutnya ya, atau halaman invoice-nya kurang lebih ya. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman, misalnya di sini virtual account-nya berapa ya. Tadi kan pakai BNI. Ini nomornya. Kemudian jumlah tagihan ya, atau yang harus dibayar berapa. Nah, pelanggan juga bisa melihat nih nomor invoice-nya, nama penggunanya,
email dan seterusnya yang mereka input ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kita bisa ke akun teman-teman ya. Nah, akun ini statusnya kalau kita lihat masih tertunda ya. Kenapa tertunda? Karena statusnya belum otomatis ya. Tapi kalau teman-teman nanti pakai payment gateway yang sudah live production, seharusnya di sini ketika user membayar statusnya jadi selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi dashboard website, teman-teman ya, dashboard admin itu adanya di sini di bagian WooCommerce dan di bagian pesanan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya. Oke ya, kita coba ubah statusnya di sini menjadi selesai ya misalnya ya. Selesai. Oke ya, setelah itu kita coba refresh teman-teman di sini. Maka nanti statusnya menjadi selesai di sini ya. Kita refresh dulu. Nah, seperti ini ya, statusnya selesai. Jadi ketika user sudah melakukan pembayaran donasi, statusnya selesai. Nah, kalau klik lihat, maka seperti ini ya. Oke, kita bisa melihat untuk nomor referensi, metode pembayaran, dan seterusnya. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat di bagian tab donasi ya. Nah, di sini sekarang sudah bertambah nih ya untuk relawan sampah jadi 65.000. Kalau sebelumnya kan hanya 15.000. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian template kit ya, atau penjelasan mengenai template kit donasi. Oke, mungkin sih itu saja ya teman-teman untuk preview ataupun demonya. Dan mungkin nanti saya akan jelaskan langsung terkait cara mendapatkan template-nya gimana, kemudian cara import, cara edit, cara membuat produk, dan seterusnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa simak atau bisa lihat video ini sampai selesai. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan bahas cara untuk mendapatkan file template kit ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa ke DAF Digital ID atau nanti linknya ada di deskripsi video ya. Ke bagian menu template premium atau ke template ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa ke bagian donasi di sini ya. Lalu di filter atau cari template. Nah, saya akan bahas yang ini ya. Nanti teman-teman bisa klik detail. Untuk previewnya juga teman-teman bisa lihat di sini ya, lihat demo. Kemudian harganya ini adalah saat ini ya teman-teman 150.000. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran di sini ya, klik beli sekarang. Nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam halaman pembelian seperti ini ya. Nah, setelah melakukan pembayaran nanti teman-teman bisa akses template-nya di member area seperti ini ya. Di sini ada akses untuk produk ya, ada akses download template-nya dan juga untuk tutorialnya di sini ya. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan langsung di video ini cara penggunaannya seperti apa ya. Jadi silakan teman-teman download terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan jelaskan cara melakukan importnya seperti apa. Nah, cara melakukan import itu cukup simpel teman-teman, tinggal ke bagian plugin add new ya. Pastikan teman-teman sudah install WordPress ya, dan pastikan WordPress-nya nanti adalah website kosong seperti ini ya. Jadi belum ada kontennya. Nah, sekarang untuk importnya teman-teman ke bagian plugin, add new plugin, upload plugin. Kenapa harus web kosong? Karena nanti akan tertimpa oleh file website atau file template kit yang saya berikan ya. Jadi kalau teman-teman pakai web yang sudah ada isinya, boleh-boleh saja. Cuma nanti akan tertimpa gitu ya, baik dari file, konten, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita tinggal upload teman-teman pluginnya. Saya sudah sertakan ya di member area. Nah, nanti tinggal ditarik ke sini, kemudian diinstal. Oke ya, sekarang kita activate plugin. Nah, di sini teman-teman tinggal upload ya. Oke. Lalu tarik filenya ini ya. Nanti saya sertakan juga. Sebenarnya untuk tutorialnya lebih lengkap di member area ya, teman-teman. Atau tutorialnya ini juga saya jelaskan untuk importnya itu di member area. Nah, sekarang tinggal klik upload di sini ya. Nah, ini prosesnya. Jadi kita tunggu sampai 100%. Jadi ini baru proses upload ke dalam servernya ya, teman-teman, untuk pluginnya, untuk filenya ya. Nah, selain nanti baru untuk proses restore-nya ya, restore file webnya
ke dalam web kita yang masih kosong ini ya. Oke, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Nanti muncul seperti ini, klik OK. Nah, sekarang teman-teman tinggal restore di sini ya, restore. Nah, ini ya, klik OK ya. Nah, sekarang silakan ditunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, jadi di sini saya akan coba tunggu dulu. Oke, sudah selesai, klik OK teman-teman. Nah, nanti akan merefresh ya. Sambil menunggu kita akses saja web kita teman-teman ya. Kita refresh, nanti seharusnya tampilannya sudah berubah seperti ini. Nah, dari sini nanti teman-teman tinggal ubah-ubah saja ya untuk desainnya, lalu buat produk dan seterusnya ya. Jadi saya akan coba jelaskan ya. Oke, jadi mungkin saya akan jelaskan mulai dari cara editingnya ya. Di sini sekarang silakan teman-teman login ke dalam dashboard web ya. Nah, setelah login kita akan coba jelaskan dulu mungkin terkait pembuatan produk dulu ya teman-teman. Jadi saya akan coba buat dulu produk itu dalam artian adalah campaign-nya ya teman-teman. Ya, di sini sekarang kita bisa lihat di bagian produk ya, semua produk. Nah, ini menggunakan sistem dari WooCommerce teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian nanti di bagian WooCommerce, teman-teman bisa lihat di donasi platform. Ya, teman-teman bisa edit-edit lagi. Nah, ini ya. Ini adalah minimal jumlah donasi dan ini adalah maksimalnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini ya. Jadi minimalnya kalau kita lihat. Nah, ini ya minimalnya adalah 10.000 ya. Di sini minimalnya 10.000. Dan maksimalnya adalah sekitar 1 juta ya. Nah, sekarang kalau teman-teman coba tambahkan saya seperti ini, kita klik donasi. Nah, di sini ya nilainya ini harus sama atau di bawah 1 juta ini ya kalau tidak salah. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa atur dulu di sini ya. Oke ya. Kemudian untuk maksimum range-nya ini ya. Nah, ini kalau teman-teman tambahkan nanti di bagian produk, mungkin kita coba jelaskan dulu ya. Contohnya di sini untuk dukung relawan sampah ini kan 10.000, 15.000 ya. Berarti ini hanya 10.000 ke 15.000 itu perbedaannya adalah 5.000 ya teman-teman. Jadi selisihnya 5.000. Nah, di sini kita atur 9.000 ya. Sekarang kalau kita coba lihat di produk ya. Kita coba donasi relawan sampah ya. Yang ini kita edit. Itu nanti kalau tidak salah muncul di bagian sini teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Di bagian donasi form. Sorry. Ya, di donasi form ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman tambahkan di sini kan sudah ada 10.000, 15.000, ini 50.000 ya. Oh, di sini untuk donasi range. Selanjutnya, saya akan coba jelaskan kalau teman-teman nanti ingin edit halaman home-nya ya. Jadi tinggal ke laman teman-teman ya, semua laman. Nah, di sini ada halaman beranda ini ya. Klik kanan di sini ya. Sorry ya. Klik kanan di bagian Elementor ini ya. Open the new tab. Nah, sekarang teman-teman bisa dibawa ke dalam page builder-nya di sini ya. Oke, kita coba tunggu dulu ya.
Nah, di sini ya teman-teman bisa ubah, misalnya ingin mengubah bagian kontainernya atau sectionnya, tinggal klik di sini nih. Nah, lalu ke gaya. Nah, di sini bisa masukkan gambarnya gitu ya. Lalu pelapis latarnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti untuk warna yang diinginkan ya. Nah, misalnya hitam, lalu gambarnya juga teman-teman di sini bisa ubah ya. Unggah berkas, lalu pilih berkas. Nah, misalnya contohnya pakai gambar ini. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kemudian untuk konten-kontennya teman-teman tinggal klik di bagian yang diinginkan. Misalnya di sini diklik, lalu ubah teksnya di sini ya. Nah, ke gaya, teman-teman bisa atur nih warnanya, misalnya merah. Ini juga sama ya, tinggal diklik, diubah, lalu diatur di bagian style. Begitu juga dengan button, hal yang sama ya. Nah, lalu untuk yang di sini juga sama ya, tinggal diklik di bagian konten yang diinginkan, diganti, kemudian ke gaya untuk mengatur stylenya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu yang ini, nah ini teman-teman bisa klik, lalu ke query atau ke gaya. Nah, di sini sebenarnya sih settingannya bukan di sini ya teman-teman. Ini hanya beberapa bagian saja, misalnya seperti penulisan gitu ya, atau mungkin seperti kolom gap. Nah, teman-teman bisa atur di sini ya. Lalu untuk box, nah ini untuk box shadow-nya. Nah, ini ya box shadow teman-teman bisa atur. Perbarui ya, coba. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini, nah tampilannya sih seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas, kenapa beda antara yang ada di page builder dengan yang di halaman depan? Nah, ini sebenarnya adalah fitur dari plugin donasinya, jadi menghidden tombol ini ya teman-teman, learn more ini. Nah, learn more ini ya, learn more ini sebenarnya ada fitur WooCommerce ya, atau add to chart gitu ya, tapi oleh plugin donasinya itu di hidden ya, jadi yang tampil hanya nama produk gitu ya, misalnya kemudian total dan total donasi yang masuk dan target donasinya, seperti itu saja ya teman-teman. Oke ya, coba kalau kita ingin mengubah warna ini gimana ya, saya kurang tahu bisa apa tidak ya teman-teman. Maksudnya kurang ingat pasti ya, seharusnya sih bisa ya. Coba kita akan sesuaikan dulu. Nah, di sini kita atau ke gaya ya. Sepertinya sih settingan dari pluginnya teman-teman ya. Coba ya kita tes dulu ya di plugin dari crowdfundingnya ya. Settings. Oh ya, di sini ya. Sorry, di sini berarti teman-teman. Coba ya kita ubah, apakah berubah atau tidak ya. Kita coba tes. Kalau tidak berarti memang defaultnya seperti itu ya. Ya, simpan. Kemudian coba kita refresh. Nah, berubah ya teman-teman. Jadi settingannya di situ ya. Kalau kita klik detailnya, maka di sini juga berubah seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara mengedit desain, baik desain dari halaman beranda, halaman donasi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maksudnya bukan halaman donasi ya, tapi untuk apa namanya, untuk listingnya. Nah, kalau halaman donasi juga sama teman-teman cara editnya ya. Kalau ingin diedit box shadow ya, tinggal masuk ke sini saja nih teman-teman. Ada namanya produk archive, silahkan diklik. Halaman tentang kami juga sama. Nanti silahkan diedit ya, sama ya intinya. Nah, mungkin langsung saya jelaskan terkait dengan detailnya ya teman-teman, detail dari donasi ini ya. Kalau kita klik, nah ini kalau teman-teman ingin edit, caranya tinggal masuk ke single produk di sini namanya di kanan. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Misalnya ingin disesuaikan layoutnya ya. Layoutnya kalau teman-teman mungkin pengguna WooCommerce, nah ini bisa disesuaikan lagi ya. Misalnya ingin dibuat menjadi 2 kolom, itu juga bisa ya.
Jadi misalnya gambar di sini, teman-teman tinggal salin aja nih gambarnya di sini. Lalu berikutnya teks ini ada di sini gitu ya misalnya. Kita coba copy. Ini juga copy ya. Nah, kita coba tes perbarui teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ingin mengubah layoutnya misalnya ya. Kalau kita refresh. Nah, maka nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi gambarnya ada di sebelah kiri. Lalu ini untuk deskripsi produk dan ini untuk apa namanya, untuk donasinya ya. Nah, jadi buttonnya seperti ini. Nah, intinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan sih ya, atau misalnya cukup ini, atau misalnya ingin memberikan box shadow dan seterusnya ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk desainnya, bisa di custom menggunakan Elementor. Oke, mungkin sih itu saja ya teman-teman. Kalau untuk settingan yang lainnya, artikel ini nanti teman-teman bisa hubungi saya saja ya jika teman-teman belum paham. Nah, oke, mungkin itu saja, dan mungkin selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan metode pembayarannya ya, dan juga langsung kita tes donasinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan bagaimana untuk sistem pembayarannya ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di awal ya, itu sudah saya jelaskan sebenarnya untuk WooCommerce ini sendiri dia fleksibel teman-teman. Artinya kita bisa setting untuk pembayaran manual yang otomatis nanti bisa masuk ke rekening teman-teman langsung ya, atau rekening, kalau donasi berarti pakai platform mungkin ya, atau pakai badan usaha atau badan hukum ya. Biasanya kalau donasi bentuknya seperti itu. Atau juga kita bisa integrasikan dulu ke dalam payment gateway misalnya ya. Nah, tapi kalau payment gateway itu biasanya nanti ada potongan lagi ya teman-teman, seperti biaya transaksi, biaya transfer dan seterusnya. Nah, itu teman-teman silahkan pertimbangkan ingin pakai yang mana. Tapi kalau pakai apa namanya, pakai payment gateway ya, untungnya itu karena ini sistemnya adalah pakai WooCommerce teman-teman. Jadi nanti order yang masuk ya, yaitu donasi, itu nanti statusnya menjadi selesai langsung ya ketika ada yang melakukan donasi ya, dan menggunakan payment gateway. Nah, tapi kalau tidak, kalau teman-teman pakai manual ya, teman-teman harus cek satu persatu data rekening yang masuk ya, atau maksudnya uang yang masuk ke dalam rekening teman-teman ya. Dan kalau yang donasi cukup banyak, nah itu sangat melelahkan ya pastinya. Karena teman-teman harus konfirmasi dulu satu persatu orderan yang masuk, mengecek antara nama, kemudian nominal dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau pakai payment gateway statusnya menjadi selesai, dan juga nanti di sini akan ada langsung perubahan nih teman-teman di dalam apa namanya, di dalam tampilan campaignnya ya, atau campaign donasinya akan tampil langsung nih progresnya berapa gitu ya. Jadi kembali ke teman-teman itu seperti apa ya. Nah, sekarang kalau ingin menggunakan pembayaran yang manual, teman-teman tinggal ke pembayaran ya. Jadi masuk ke bagian WooCommerce, lalu pengaturan pembayaran. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan yang pembayaran transfer bank ya. Nah, diaktifkan. Kemudian teman-teman bisa selesaikan penyiapan ya. Nah, di sini bisa masukkan nama rekeningnya. Misalnya admin web gitu ya, contohnya ya. Nomor rekeningnya, lalu nama banknya BCA misalnya ya. Kalau ada lebih dari satu silakan tambahkan akun. Nah, disimpan ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau teman-teman tes donasi ya, di sini ya, misalnya kita pilih donasi, maka nanti akan ada pembayaran manual nih di sini ya, yaitu direct transfer bank langsung atau bank transfer gitu ya. Nah, tapi kalau pakai TriPay itu juga sebenarnya cukup mudah ya. Kalau pakai TriPay itu yang pertama nanti teman-teman harus daftar dulu di TriPay-nya, lalu nanti diintegrasikan di bagian TriPay global konfigurasi ya, global konfigurasi. Nah, di sini nanti diubah ke mode production, lalu masukkan merchant code-nya, API key, private key, dan seterusnya ya. Kemudian server IP-nya ya.
Nah, kalau teman-teman membeli template ini nanti dan ingin integrasi ke Tripe, silahkan daftar. Nanti saya akan bantu untuk setting di webnya ya, kalau teman-teman menggunakan template kit ini. Jadi teman-teman nggak perlu pusing ya, nanti saya bantu supportnya ya untuk integrasi ke Tripe. Nah, kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk pembahasan mengenai website donasi. Dan kalau teman-teman tertarik, nanti bisa dapatkan linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih.